Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap baik ya. Di tengah pandemi kita harus lebih bisa menjaga diri ya. Jangan berkerumun, jangan keluar rumah kalau memang tidak penting ya. Selalu cuci tangan ya. Terapkan 5M. Alhamdulillah semoga pandemi ini segera berakhir ya dan kita bisa tatap muka. Baik ya, selanjutnya kita akan meneruskan pembelajaran mengenai teks laporan percobaan. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menerangkan bagaimana cara membuat teks laporan percobaan. Dalam membuat suatu teks, tentu ada hal-hal yang perlu kita pahami ya. Salah satunya adalah memahami struktur teks laporan percobaan. Pada kesempatan sebelumnya Bapak telah menerangkan bagaimana laporan teks percobaan itu ya. Nah, sekarang kita bahas kembali lebih dalam. Yang pertama, dalam struktur teks laporan percobaan ada yang disebut tujuan percobaan. Nah, isi dari tujuan percobaan adalah pernyataan tentang sasaran yang ingin dicapai ya. Jadi tujuan ini dirumuskan di awal. Nah, dalam prosesnya ini diharapkan yang kita lakukan ini harus mencapai rumusan tujuan tersebut. Seperti itu ya. Jadi tujuan harus ada di awal. Kemudian alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan percobaan. Nah, ini alat dan bahan cukup jelas ya. Alat misalnya benda ya, gunting, cermin misalnya. Bahan itu misalnya air ya kan, atau bumbu dan sebagainya ya. Ini jelas sekali ya untuk alat dan bahan. Kemudian ada prosedur atau langkah-langkah percobaan. Nah, maksudnya ini percobaan yang kita laksanakan ini tentunya ada tahapan-tahapan. Nah, di sana itu digambarkan. Misal, pertama kita kupas bawang, kemudian mengupas lengkuas, kemudian digoreng, kemudian tambahkan air dan sebagainya sampai prosesnya itu dari awal sampai akhir itu diselesaikan. Seperti itu ya. Boleh dalam bentuk poin-poin 1 2 3, boleh dalam bentuk deskripsi ya. Kalau dalam deskripsi kan menggunakan konjungsi untuk menghubungkannya. Misalnya konjungsi lalu, kemudian selanjutnya, setelah itu. Nah, itu bisa digunakan ya. Selanjutnya itu hasil percobaan. Nah, hasil percobaan itu mengemukakan hal-hal penting yang ditemukan selama percobaan. Jadi bisa dikatakan hasil percobaan ini adalah hasil dari percobaan yang kita laksanakan ini bagaimana sih? Ya kan? Yang kita gambarkan itu harus tergambar jelas. Misalnya kalau masakan itu jadi enak, rasanya pedas manis, kemudian warnanya, kemudian tampilannya menarik ya kan. Nah, seperti itu. Jadi hasil percobaannya itu harus dideskripsikan sejelas mungkin sehingga tergambar. Seperti itu ya. Ini sangat penting ya. Kalian dasarnya harus memahami ini terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu menerapkan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Jadi dalam suatu teks itu ada kaidah ya atau pedoman kebahasaan. Nah, dalam teks laporan percobaan pun ada ya beberapa kaidah kebahasaan yang harus diterapkan. Yang pertama, menggunakan istilah ilmiah ya. Jadi istilah-istilah yang digunakan itu jangan sampai katakanlah ambigu ya atau kurang tepat dalam pemberian makna. Misal kalian dalam teks laporan percobaan ini menggunakan bahasa-bahasa yang gaul ya. Misalnya yoi misalnya kan. Kemudian bahasa gue, kemudian bahasa yang kekinian ya. Nah, jangan ya. Penggunaan bahasanya itu harus ilmiah ya. Dan kata atau istilah yang kita ambil itu memang memiliki hubungan yang erat ya dalam
pembahasan. Misal ya dalam IPA ini kata silem. Kata silem itu dalam IPS ya tentu tidak digunakan karena ini merujuk kepada sel ya kan. Kemudian mungkin dalam IPS itu ada geologi. Geologi ya. Nah, geologi ini kan kata ilmiah yang khas digunakan dalam ilmu sosial. Kemudian dalam ekonomi mungkin ada bahasa-bahasa misalnya saldo, debit, kredit. Tentu dalam IPA saldo ini tidak digunakan ya istilahnya. Misalnya saldo sel atau sel memiliki saldo, tidak mungkin. Nah, ya kan, jadi itu kata-kata itu memiliki kekhasan masing-masing ya bahasa ilmiah itu. Jangan sampai bahasa ilmiah yang lain digunakan dalam bahasa ilmiah yang lainnya juga ya. Jadi itu menyebabkan jelasan makna ya. Kemudian kata kerja tindakan. Nah, ini kata kerja tindakan diciri atau ditandai dengan awalan me ya atau ber ya. Mencangkul, memotong, mengiris, memberi, menolong, ya kan, meniriskan, ya kan, berlari. Nah, seperti itu ya. Ini kata-kata kerja tindakan ya. Jangan sampai jangan sampai hanya kata cangkul ya, itu bukan kata kerja tindakan ya. Cangkul itu kata kerja saja. Ketika ditambahkan me itu jadi kata kerja tindakan, seperti itu ya. Nah, kemudian menggambarkan benda atau hewan. Dalam suatu laporan percobaan atau suatu percobaan kita tentu mempunyai subjek ya. Subjek atau objek yang kita teliti. Misalnya air, silem, sel, ya kan. Nah, itu kan pastinya digambarkan. Apa itu sel? Ya kan, sel itu bla 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 bla, apa itu silem, ya kan, dan sebagainya ya. Silakan digunakan penggambaran terhadap benda atau hewan yang menjadi objek penelitian kita ya. Kemudian ada menggunakan kata-kata pendefinisian. Nah, ini kata pendefinisian adalah, merupakan, yakni, dan yaitu. Ini boleh digunakan ketika kalian menjelaskan benda yang menjadi objek dari penelitian. Selanjutnya itu menggunakan konjungsi penyebaban. Nah, ini dalam suatu deskripsi tentu kalian membutuhkan konjungsi penyebaban ya, karena harus tergambar jelas alasan mengapa percobaan itu hasilnya seperti ini loh, ya kan. Misalnya karena kurangnya bumbu sehingga masakan menjadi kurang berwarna, rasanya tidak terasa, dan sebagainya. Nah, itu kan suatu konjungsi penyebaban ya, ada kausalitas ya, ada sebab akibat di sana yang dijelaskan. Kemudian yang keenam, menggunakan kata-kata perincian. Misalnya seperti selain itu, pertama, kedua, atau berupa poin 1, 2, 3, 4 atau A, B, C, D, F, G. Yang jelas itu merupakan suatu perincian ya kan. Biasanya ini dalam prosedur kerja ya, atau dalam langkah-langkah menggunakan kata-kata perincian semacam ini. Selanjutnya menggunakan bahasa formal ya, khususnya untuk kata ganti orang. Teks laporan percobaan ini masuk ke dalam teks formal ya, sehingga bahasanya pun harus formal. Seperti tadi Bapak katakan, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang gaul atau bahasa sehari-hari kalian. Gunakanlah bahasa yang formal. Salah satunya itu dalam bentuk kata ganti orang. Dalam suatu percobaan gunakan bahasa saya, ya kan, untuk penelitinya jika satu orang, misalnya individu. Kalau kelompok boleh menggunakan kata kami, ya kan, seperti itu. Ataupun penulis boleh ya, penulis, peneliti, ya kan, boleh digunakan. Tapi jangan menggunakan bahasa aku, ya kan, atau bahasa Sunda Abi, kan, jangan dong, jangan keluar konteks ya. Jadi gunakan bahasa yang formal seperti itu. Kemudian menggunakan gambar grafis, misalnya bagan, tabel, dan grafik. Untuk gambar grafis ini sesuai kebutuhan ya. Jika dibutuhkan boleh ada, kalau tidak ya tidak usah dipaksakan juga, ya kan, karena ini
Tidak semua teks laporan percobaan harus menggunakan grafis atau bagan seperti itu ya. Tapi kalau ada, kalau bisa lebih bagus. Baik, selanjutnya tips menulis teks laporan percobaan. Nah, yang pertama itu membuat kerangka tulis ya. Jadi kalian sebelum menulis sesuatu, teks apapun itu, kalian itu harus membuat kerangka tulisan. Nah, kerangka tulisan ini dasarnya dari mana, Pak? Nah, dasar dari kerangka tulisan ini adalah dari struktur yang tadi telah Bapak jelaskan. Ada tujuan, ya kan? Ada alat dan bahan, ada prosedur, ada hasil. Nah, ini adalah kerangka tulisan. Kemudian cermati isi video atau bagian-bagiannya. Jadi ketika kita menyaksikan video, pemirsa video, pasti video itu berurut ya. Pasti dia pendahuluan dulu. Dari pendahuluan ini kita catat nih hal-hal penting, ya kan? Nah gitu. Jadi jangan langsung ditonton selesai, tapi sedikit-sedikit. Oh, cermati videonya. Bagian ini, pendahuluan nih, catat hal-hal pentingnya, ya kan? Nah, setelah sampai akhir kalian catat hal-hal penting. Kalian tuliskan hal penting pada kerangka tulisan. Ya kan? Tadi kan kalian sudah membuat kerangka. Jadi hal-hal penting yang kalian temukan tinggal dituliskan pada kerangka tulisan yang telah sebelumnya kalian buat. Seperti itu ya sederhananya. Nah, ini nih contoh kerangka penulisan teks laporan percobaan. Ini ya, yang pertama judul dulu ya. Nah, di judul itu ada misalnya laporan praktikum ya. Nah, kemudian kalian membuat apa? Misalnya membuat slime, ya kan, nama Adi Husaini, ya kan, sekolahnya SMP Negeri 39 Bandung. Seperti ini ya. Ini bentuk judulnya boleh seperti ini ya. Seperti pada halaman 17 yang kemarin ya, yang Bapak jelaskan. Contoh teks laporan percobaan. Judulnya seperti ini ya bentuknya agar identitasnya jelas. Kemudian tujuan. Nah, ini perumusan tujuan. Kata-kata tujuan itu kan memiliki ciri khas ya, untuk mengetahui, agar dapat dilakukan. Nah, itu kan kata-kata yang digunakan dalam tujuan. Kemudian alat dan bahan, ini sangat jelas ya, alat dan bahan tentu kalian bisa membedakan alat dan bahan. Boleh dalam satu bagian ini alat dan bahan itu disebutkan saja. Kemudian prosedur kerja ya atau langkah-langkah. Nah, ini dirincikan langkah-langkahnya sedetail mungkin dari awal sampai akhir. Kemudian hasil percobaannya bagaimana? Nah, hasil percobaannya ini misalnya setelah kami melaksanakan ini percobaan, ternyata diketahui bahwa ya kan A B C D F G H I J K L M N. Itu terserah kalian bagaimana kalian menginterpretasi, memahami isi video yang akan kalian saksikan. Kemudian yang terakhir adalah tugas ya. Ini untuk tugas, membuat teks laporan percobaan dari tayangan video sesuai dengan struktur kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Jadi nanti Bapak akan memberikan kalian suatu tayangan video ya, tentang membuat pelangi ya, membuat pelangi. Nah, kalian simak baik-baik, kemudian kalian tulis dalam bentuk teks laporan percobaan. Seperti itu ya dari Bapak. Terima kasih kepada kalian yang telah menyimak. Semoga kalian memahami. Jika tidak paham, boleh untuk chat Bapak ya secara pribadi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.